Perang melawan virus corona masih berlanjut di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sampai video ini dibuat, jumlahnya terus meningkat dan bahkan bisa naik berkali-kali lipat kalau kita tidak bergerak sekarang juga. Pasti banyak kan di antara kita yang bertanya-tanya, sampai kapan sih pandemi ini berakhir? Sampai kapan virus corona hilang? Nah, untuk menjawab semua itu, ayo sama-sama kita patuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Mudah kok, cukup lakukan 5M dan 3T. Hah? Apa itu 5M? 5M yang pertama adalah memakai masker. Kalau nggak pakai masker, resikonya itu besar. Dan kita semua perlu banget nih pakai masker saat keluar rumah maupun di dalam ruangan apabila kita bekerja. Corona itu setiap menginfeksi orang tidak langsung sakit atau menimbulkan gejala. Bisa saja ada orang yang positif corona, tapi belum terdeteksi, lalu tidak memakai masker dan nularin nih ke kamu. Atau justru kamu yang sudah positif, tapi belum terdeteksi dan nularin ke banyak orang di sekitarmu. Makanya pakai masker untuk mencegah terinfeksi virus corona ya. Yang kedua, mencuci tangan. Kenapa sih kita harus mencuci tangan? Ya karena kegiatan sederhana ini mempunyai manfaat yang besar bagi kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita. Waduh, emang ada hubungan kesehatan orang lain dengan kita mencuci tangan? Ya ada dong, karena banyak cara buat si virus, bakteri, dan yang lainnya untuk masuk ke tubuh kita. Selain melalui percikan, salah satunya adalah dengan bersentuhan secara langsung. Bisa dengan berjabat tangan atau berpelukan, bahkan berbagi barang apapun bisa menularkan ke orang lain loh bila tangan kita kotor ataupun terinfeksi. Makanya, kita harus rajin cuci tangan bila berada di luar rumah, baik menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan yang mengandung alkohol. Eits, mencuci tangan juga ada urutan dan caranya loh. Berikut 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Yang pertama, basahi tangan, lalu gosok sabun yang sudah ada pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Yang keempat, membersihkan ujung jari secara bergantian dengan saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih, lalu keringkan. Nah, selanjutnya yang ketiga nih, menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting membuat kita harus keluar rumah. Maka, yang harus kita lakukan saat bertemu orang lain adalah dengan menjaga jarak sejauh 1-2 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Makin ramai kerumunan, maka kamu semakin beresiko tertular corona. Apalagi bertemu mereka yang tidak memakai masker. Contohnya, bila kita diajak tetangga untuk bergosip, ya sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan pada saat kita berada di kerumunan, virus corona akan tersebar, terlebih lagi apabila berbincang dalam waktu yang lama. Kalau udah seperti itu kan gak asik ya? Udah ngegosipin tetangga, udah dosa, kena corona lagi. Waduh, astagfirullahaladzim. Jangan sampai deh. Yang kelima, membatasi mobilisasi. Tetap di rumah aja ya, bila tidak ada kepentingan yang mendesak. Oh iya, selain 5M ada tambahan lagi loh untuk mencegah penyebaran virus corona. Tambahan itu adalah 3T. Hah? Apa itu 3T? Yang pertama, testing, yakni melakukan swab PCR atau antigen. Pemeriksaan dini bila kita memiliki gejala corona, agar bisa mendapatkan perawatan dengan cepat. Dengan mengetahui lebih cepat, kita bisa menghindari potensi penularan ke orang lain. Yang kedua, tracking. Pelacakan dilakukan pada orang-orang yang kontak dekat dengan pasien COVID-19 atau corona. Setelah diidentifikasi oleh petugas kesehatan, orang yang telah kontak erat dengan pasien juga harus melakukan isolasi. Yang ketiga, treatment. Perawatan akan dilakukan apabila seseorang yang positif corona ditemukan tidak memiliki gejala atau memiliki gejala ringan. Bila hal itu terjadi, maka orang tersebut harus melakukan isolasi mandiri di rumah atau tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jika menunjukkan gejala sedang atau berat, maka harus mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Nah, mudah bukan melakukannya? Ayo kita cegah dan putus mata rantai penyebaran virus corona dengan patuhi protokol kesehatan. Kalau bukan mulai dari diri sendiri, siapa lagi yang melakukannya?
Sayangi diri sendiri, sayangi keluarga, sayangi orang di sekitar.